Kita akan membuat program sederhana menggunakan mouse click untuk 3JS berdasarkan Hello World dari 3JS. Hello World 3JS itu sebetulnya adalah kotak berputar. Jadi kita melihat saja program yang sudah ada dari internet ya. Jadi itu ada di sini ya. Saya buka menggunakan text editor Genie ya, yang ada di Linux. Kalau tidak pakai Linux, pakai Windows, bisa buka pakai Notepad atau WordPad ya. Jadi ini program HTML-nya, isinya sederhana ya. Bagian atas ini header. Header ini sebetulnya standar, bisa dipakai bisa tidak ya. Kalau kita mau punya judul, kita boleh taruh judul di dalam header. Setelah header ada body ya. Body ini memanggil script ya. Scriptnya namanya 4.js ya. Kemudian foldernya, perlu diperhatikan foldernya, titik slash itu berarti foldernya sama ya. Lokasi folder di mana 4.js itu sama dengan lokasi folder 4.html ya. Kemudian ini type, jangan lupa kita perlu type module, karena tanpa module maka nanti tidak bisa impor ya. Nanti ada pernyataan impor di dalam 4.js. Kita lihat apa itu maksudnya isi dari 4.js ya. Ini isinya ya, saya perlebar ya. Isinya demikian ya. Jadi di baris pertama itu ada impor ya, seperti tadi dinyatakan perlu impor, dan impor ini memanggil library. Library-nya berada di folder yang sama ya, dengan lokasi folder di mana 4.js dan 4.html berlada ya. Library yang dipanggil adalah 3module.js, berada di dalam, oh ya, ini ada foldernya tidak sama ya lokasinya ya. Ini ada ./js, jadi berarti dia berada di folder js. Coba kita lihat lagi. Jadi 4.html dan 4.js itu di folder utama, lalu di dalam folder utama itu ada folder lain, yaitu folder js. Isinya adalah ini ya. Yang paling penting karena dipakai itu adalah ini ya, 3.module.js. Dua file lain ini boleh tidak ada karena tidak dipakai dalam dalam script kita sekarang ini ya. Sekarang kita lihat kembali. Di dalam script ini ada variabel global. Dikatakan global karena semua fungsi yang ada mengenal variabel ini. Jadi deklarasi itu adalah pernyataan atau pengumuman bahwa akan ada variabel kamera yang akan bisa dipakai ya. Demikian pula yang lainnya, deklarasi scene, deklarasi renderer, dan seterusnya. Nah, di dalam sini fungsi yang ada adalah fungsi init dan fungsi animate. Fungsi yang pertama kali dipanggil adalah function init ya. Ini dipanggil sekali ya, hanya sekali, pertama kali. Lalu kita bisa memasukkan semua inisialisasi di dalam function init. Misalnya kamera ya, kita kasih new 3 ini ya. Ini nilai dari variabel awalnya. Ini kemudian ini lebar kanvas ya, atau jendela nanti ya. Dalam hal ini sebetulnya adalah lebar ini, layar hitam ini ya. Kemudian di situ ada yang lain-lainnya. Ada kamera, scene, geometry yang juga global, ini semua global ya. Kemudian kita lihat function
animate, isinya sangat sederhana ya. Oh ya, di sini sebetulnya di kalau nggak salah saya masih ingat ya, di sana tuh ini defaultnya kalau nggak salah 0,02, ini 0,03 gitu ya. Jadi ini kalau di run ya, kalau di run itu akan muncul, saya klik ya, begitu ya. Oh ya, ini saya kurang yakin sebenarnya. Sebentar, oh ya, ini nggak bisa tanpa server ya. Ini harus menggunakan server. Kalau ini saya matikan, oh ya, ini bukan di folder itu ya. Jadi ini kalau sekarang saya run nggak bisa pasti ya, karena nggak pakai, servernya dimatikan. Kalau coba saya run langsung di foldernya, saya klik kanan ya, lalu saya pilih Chrome, lalu kita run, nggak muncul apapun. Lalu coba kita lihat errornya apa, pesannya ya. Biasanya kalau ini saya perkecil dulu ya supaya bisa terbaca ya. Tadi kembali ke Chrome ya, ini kita lihat error ya. Apakah ada error? More tools, developer tools, lalu ini ternyata ada di sini dibilang cross origin requests are only supported for protocol SIMs HTTP ya, salah satunya HTTP, ada HTTPS ya. Jadi berarti ini harus pakai server ya. Untuk menghidupkan server ya, kita harus pastikan kita berada di folder di mana HTML yang mau kita jalankan berada ya, bukan di sini tadi ya. Tadi di kotak kubus berputar, change directory, kubus berputar ya. Coba kita cek lagi benarkah itu ya. Ini bisa terlihat kan di sini ya, kubus berputar ya. Jadi saya harus masuk situ. Ini udah ya, udah kubus berputar. Kalau kurang yakin pwd, kalau di Linux pwd ya. Ya, jadi di sini kelihatan foldernya. Ini kubus berputar. Kalau saya lihat isinya ls ya. Kalau di Windows dir ya, dir. Ini isinya ini ya. Jadi udah benar ya. Lalu saya jalankan server lokalnya, python -m, demikian, enter ya. Sudah jalan di port 8000. Jadi saya bisa langsung masuk ke sana ya, masuk ke yang ini localhost 8000. Ini tadi kan error, ini langsung aja begitu ya. Nah, ini adalah folder yang, maksudnya file dan folder yang ada di kubus berputar ya, folder kubus berputar. Yang kita klik adalah yang HTML ya, berputar ya dengan cepatnya. Nah, sekarang ini sebenarnya hello world ya, di 3JS itu begini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menambahkan mouse klik saja, sesederhana mungkin ya. Untuk itu kita perlu membuat variabel global ya. Kita membuat dua variabel global. Variabel global pertama adalah penambahan nilainya, itu kita jadikan variabel ya, bukan angka. Tadi saya kan pakai delta ya, saya kembalikan ke delta. Ya, ini delta ya, saya kembalikan ke delta. Kalau yang di Hello World standar yang ada di internet itu angka di sini, yang yaitu 0,02 dan 0,03. Ini sekarang saya jadikan variabel ya, tapi ini kan belum punya nilai. Saya kasih nilai di sini ya, di apa, init ya. Ini function init nih
ya di dalam init ya. Saya lebarkan ya supaya bisa disalin kalau mau nyalin ya. Saya tidak sempat memasukkannya ke dalam GitHub ya. Ini saya kasih nilai delta sama dengan 0,5 0,2 aja deh ya. Lalu ini udah di save ya. Lalu saya perkecil supaya bisa lihat itunya Chrome-nya ya. Saya refresh. Wah ya, cepet banget ya. Angkanya terlalu besar sih sebenarnya ya. Oke, nah sekarang bagaimana? Nah sekarang kita ingin membuat ini putarannya berhenti ketika kita klik di daerah sini, daerah positif ya, kuadran 1 ya, kalau kita lihat. Nah ini sering disebut sebagai kuadran 1 ya. Jadi X-nya positif, Y-nya juga positif. Oh ya, kalau di WebGL ya itu standarnya adalah gini, posisi pusat koordinat ada di tengah ya. Jadi kalau ke kanan makin positif, ke atas Y-nya makin positif ya. Kalau JavaScript itu pusat koordinatnya di ujung kiri atas ya. Jadi di sini 0,0, makin ke kanan makin positif, makin ke bawah makin positif ya. Jadi kebalikan arah nih JavaScript Y-nya dengan yang WebGL. Nah maka nanti itu akan harus diimplementasikan di dalam coding kita nanti ya. Sekarang saya mau bikin supaya kalau diklik di daerah positifnya WebGL itu putaran yang memusingkan tadi itu menjadi berhenti ya. Ya, kita perlu mendefinisikan satu lagi variabel global, yaitu var mouse ya, var mouse. Ini saya kasih nilainya ya. Jadi nilainya adalah di 0003 vektor 3 0 0 0 ya. Setelah itu nanti mouse ini kita pakai di dalam ini ya. Kita tambahkan dulu event listener ya. Jadi di init kita tambahkan event listener. Oh ya, ini tidak pakai titik koma ya. Tidak masalah rupanya. Saya pakaikan titik koma ya karena JavaScript biasanya begitu ya. Jadi sekarang ini kita tambahkan suatu event listener ya. Add event listener, mouse down ya. Saya lebarkan supaya bisa disalin atau dibaca dengan utuh. Ini kita kasih nama apa ya, on document mouse down. Panjang bener ya, on mouse down gitu aja, mouse down ya. Jadi berarti ini kita perlu buatkan suatu function yang namanya juga on mouse down. Saya biasakan kalau habis buka selalu tutup, sebab kalau lupa tutup itu mencari sumber errornya cukup memusingkan. Ini menggunakan parameter event ya. Lalu di dalam situ kita bisa tuliskan if ya. If ini tesnya event which, jika event which-nya true ya, artinya jika mouse-nya diklik maka apa yang terjadi? Maka nilai dari mouse X ya, mouse itu yang variabel yang di declare global di atas tadi ya,
dia punya nilai X dan Y ya. Nilai dari mouse X nya itu sama dengan event client X dibagi lebar inner width ya. Ini dibagi 2, sebentar, ini dibagi ya. Jadi kan nilai posisi mouse di JavaScript itu adalah event client X ya, itu dibagi dengan lebar kanvas ya, atau lebar jendela yang hitam tadi ya, dikali 2 dikurang 1. Jadi artinya kalau kita berada di posisi ya, misalnya saya coba cek nih, misalnya kita berada di ya sebentar, saya kembali ke listing programnya aja. Misalnya kita berada di ujung kiri atas ya, ujung kiri atas itu X nya 0 ya kan, menurut ini apa, JavaScript. Nah berarti ini 0 dibagi sesuatu pasti masih 0, dikali sesuatu juga 0, kemudian dikurang 1, berarti nilai dari mouse X di WebGL itu adalah -1 ya. Jadi ujung kiri atas nilai dari X nya itu adalah -1 ya. Nah sekarang itu untuk quick check ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita misalnya punya di sekarang untuk mempersingkat waktu saya langsung masuk ke mouse Y ya. Mouse Y sama ya prinsipnya, cuman sekarang ini kena minus di depan karena arahnya kebalik ya, antara arah untuk sistem koordinat JavaScript dengan untuk sistem koordinat WebGL, terbalik atau arahnya, maka keluar tanda minus. Ini event client Y ya, dibagi lebarnya tingginya window height itu ya. Sebentar, ini tadi ya sama ya, ininya kali 2 tambah 1. Untuk quick check ya, untuk quick check coba kita misalnya di kanan atas tadi, di kiri atas ya, berarti di Y sama dengan 0 menurut JavaScript ya. Sistem koordinat JavaScript di ujung kiri atas Y nya 0 ya, berarti ini 0 dibagi sesuatu tetap 0, kali 2 masih juga 0, tambah 1 berarti 1. Jadi di atas itu menurut WebGL 1 ya, itu harus begitu ya. Jadi di plus 1, plus 1 X nya 1 kemudian Y nya 1 itu di kanan atas menurut WebGL gitu ya. Itu untuk quick check ya. Ini sudah ya. Sekarang kita bisa tambahkan lagi if kita kan inginnya kalau diklik di kanan atas atau di kuadran kanan atas, maka yang terjadi adalah kubus berhenti berputar ya. Jadi kita nyatakan pernyataan yang barusan saya ucapkan dalam bahasa Indonesia tadi ke dalam bahasa JavaScript ya, supaya komputer bisa mengerjakan apa yang kita mau ya. Jadi if mouse X lebih besar dari 0 artinya positif kan, dan mouse Y juga positif, maka deltanya sama dengan, kalau berhenti berarti tidak ada penambahan rotasi, berarti 0 ya. Ini ya, sekarang kita coba jalankan. Saya refresh. Ini masih ada error ya. Nah ini kita bisa klik di sini sebenarnya ya untuk lihat sumber error.
baris keempat, baris di 4.js di baris ke-6. Kita lihat. Nah, ini bisa terlihatkah di sana? Oh ya, bisa ya. Jadi kita bisa lihat errornya di sini. Kita bisa lihat new 3js ya. 3 is not defined. Ya, 3 is not defined. Ya, jadi yang atas ya. Oh iya, tree-nya nggak begini ya. Tree-nya itu semuanya huruf besar. Ya, karena di atas S3. Jadi ini semua huruf besar. Ya, jadi saya juga harus di sini juga semua harus besar juga gitu. Ya, gitu ya. Jadi harus strict, ya harus tidak boleh ada kompromi. Ya, kalau memang besar semua, ya besar semua gitu ya. Komputer begitu. Nggak bisa ada kompromi ya. Jadi sekarang saya refresh. Ya, ada kan ya. Ini bisa berputar, lalu kalau saya klik sini berhenti ya. Oke. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, bagaimana supaya kalau diklik lagi gerak? Kalau ini kan diklik lagi nggak bergerak ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana kita ingin tambahkan, jika diklik lagi bukan di tempat sini, bukan di tempat di kuadran pertama ini, maka bola atau kubus ini akan berputar kembali. Ya, kita dengan mudah bisa tambahkan else. Ya, jadi di sini ini kita tambahkan gini kalimatnya. Jika diklik di kuadran 1, ya, ini artinya gitu nih, ya. Pernyataan program ini begitu bahasa Indonesianya. Jika diklik di kuadran 1, maka deltanya 0. Jika tidak, jadi berarti else. Else itu jika tidak. Nah, ini saya tuliskan deltanya misalnya muter tapi lambat ya, misalnya tan minus lagi ya, misalnya minus 0,02 gitu ya. Jadi sekarang saya ini sudah selesai, sudah saya save ya. Lalu saya kembali ke sini, saya refresh. Cepat ya. Lalu saya klik sini, berhenti. Saya klik di tempat lain, bukan di kanan atas. Ya, muternya kebalikannya dan lambat. Kalau saya klik sini, berhenti lagi. Saya klik sini, muter lagi dan lambat ya, nggak pernah cepet nih karena tidak ada perintah untuk dia berputar dengan cepat ya. Nah, demikian mengenai penggunaan mouse klik ya yang sangat sederhana. Selamat mencoba.